tabung. Di sini Bapak akan paparkan slide presentasinya. Setidaknya dari slide presentasi di sini memberikan pemahaman kalian terkait dengan materi nanti yang akan kita pelajari, yaitu tentunya tentang pengertian bangun ruang tabung. Nah, sebelum ke pengertian, kemudian sifat-sifat, kemudian sampai dengan rumus bangun ruang tabungnya, Bapak akan memberikan sedikit pertanyaan tematik terlebih dahulu kepada kalian. Nah, oke, kita lihat di sini. Perhatikan gambar di bawah ini. Sudah ada gambarnya atau belum? Yakin sudah belum ada gambarnya? Oke, kita lihat pada gambar yang pertama di sini. Nah, pada gambar yang pertama, menurut kalian gambar apa? Yakin jawabannya kaleng? Kita cek jawabannya bersama-sama, benar atau tidak? Oke, kaleng, kita kasih tepuk semuanya, oke? Selanjutnya, kita lihat pada gambar yang kedua. Sudah muncul atau belum gambar yang keduanya? Kita coba lihat kembali gambar yang kedua. Nah, gambar apakah? Kita coba lakukan cek jawaban terlebih dahulu, benar atau tidak bahwa gambar dua ini adalah gambar betul. Baik, gambar betul. Kita semua sudah bersama. Selanjutnya, pada gambar yang ketiga di sini, kita lihat gambar yang ketiga. Muncul atau belum? Nah, menurut kalian gambar apa di sini? Paralon. Kemudian apa gambar apa lagi? Pipa. Oke, kita lihat jawabannya. Baik, pipa paralon menjadikan. Nah, dari gambar yang satu, gambar yang kedua, gambar yang ketiga, kemudian ini gambar apa bukan? Gambar ini juga ya. Dari gambar satu, gambar dua, gambar tiga di sini ya. Setidaknya sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Sering melihat gambar kaleng di sini. Sering melihat gambar botol. Yang terakhir sering melihat gambar pipa paralon. Nah, ketiga gambar di sini nanti menurut kalian ya, bangun ruang apa yang sesuai atau yang hampir mirip dengan gambar-gambar seperti ini, yaitu bangun ruang tabung. Oke, pada kita lihat selanjutnya pengertian bangun ruang tabung. Pengertian bangun ruang tabung adalah tabung merupakan bangun ruang 3 dimensi. Kenapa dikatakan bangun ruang 3 dimensi? Ya, bukan dikatakan sebagai bangun datar. Karena bangun ruang 3 dimensi itu adalah perpaduan atau gabungan antara beberapa bangun datar. Nah, nanti untuk lebih jelasnya nanti Bapak akan menggunakan sedikit alat peraga di sini. Menurut kalian ini sedikit seperti gambar atau seperti alat peraga tabung. Nah, dijelaskan kembali, tabung merupakan bangun ruang 3 dimensi yang terdiri dari tutup dan alas. Ya, perhatikan di sini. Ini alasnya dan ini tuh tutupnya. Tutup dan alasnya berbentuk apa di sini? Berbentuk lingkaran. Di sini ada berapa buah lingkaran? Dan alat berbentuk lingkaran dengan ukuran yang sama serta bidang sisi tegak yang menyelimuti badannya untuk persegi panjang. Nah, dari lingkaran kedua ini diselimuti oleh sebuah bidang sisi tegak. Ini adalah selimut dari bangun ruang tabung. Berarti di sini terdiri atas berapa bangun datar? 3, 2 bangun ruang, 2 bangun datar lingkaran dan 1 selimutnya untuk menyelimuti dari lingkaran atas dan lingkaran atasnya ya, atau lingkaran bawahnya. Nah, ini pengertian dari bangun ruang tabung. Selanjutnya, nah, sifat-sifat dari bangun ruang. Setiap bangun ruang itu memiliki sifat sendiri-sendiri ya, satu sama lain itu berbeda. Kita lihat sifat yang pertama, memiliki 3 sisi, yaitu sisi alas. Kalau alas
sebagai selimut sehingga membentuk sebuah bangun ruang tabung. Jelas atau tidak gambar alat peraganya? Nah, kemudian selain memiliki 3 sisi, alat tutup dan selimut selanjutnya memiliki 2 rusuk. Kemudian selanjutnya tidak memiliki sudut. Sudut itu apa sudut? Pojok. Ya, memiliki pojok tidak di sini. Di sini sudah dijelaskan sifat bangun ruang tabung adalah tidak memiliki sudut. Selanjutnya sisi alas dan tutup berbentuk lingkaran. Alasnya ini sisi alasnya, ini sisi tutupnya. Bentuknya apa alas dan tutupnya? Lingkaran. Selanjutnya, jarak antara sisi alas dan tutup disebut sebagai tinggi tabung. Ini jaraknya, ini jarak dikatakan sebagai jarak. Ini jaraknya, lihat jarak. Ini sisi alas, ini sisi tutup, dan jarak ini disebut sebagai tinggi tabung. Selimutnya ini dikatakan sebagai tinggi tabung. Selanjutnya ada tidak? Nah, ini untuk lebih jelasnya dari gambar tabung itu sendiri. Nah, di sini dikatakan sebagai jaring-jaring tabungnya. Ini sisi alas yang membentuk sebuah 2 lingkaran, sisi alas bawah, dan kemudian bentuk yang diselimuti oleh tinggi tabung atau dikatakan sebagai tinggi tabung. Nanti di sini adalah gambar tabungnya. Nanti Bapak akan jelaskan di sini T itu apa, kemudian untuk R itu apa. Nah, untuk pengetahuan saja T itu adalah tinggi, kemudian R itu adalah jari. Ya. Oke, baik, selanjutnya di sini. Di sini Bapak perkenalkan ada 2, yaitu ruas permukaan tabung. Yang pertama ruas permukaan adalah 2 dikali diameter. Ini diameter, ya. Ini diameter dikali jari-jari, kemudian dikalikan jari-jari ditambah tinggi. Nah, kemudian untuk rumus volume tabungnya yaitu jari-jari dikali diameter dikali jari-jari kuadrat, kemudian dikali tinggi. Untuk lebih jelasnya, simbol ini dikatakan sebagai diameter. Diameter itu apa? Diameter itu adalah garis tengah. Itu yang dinamakan sebagai diameter. Nah, ketentuannya, jika diameternya kelipatan 7, nanti menggunakannya adalah 22/7. Jika kelipatan 7, contohnya kelipatan 7 itu berapa saja? 7. Kemudian kelipatan 7 ditambah 7, 14. Kemudian 14 ditambah 7, 21 ditambah 7, 28. Nah, itu dikatakan sebagai kelipatan 7. Nanti menggunakan diameternya adalah 22/7. Ini dikatakan sebagai diameternya. Jika kelipatan 7, nanti menggunakannya adalah 22/7. Jika di sini kelipatan. Nah, selanjutnya, jika bukan kelipatan 7, berarti bukan kelipatan 7 itu selain dari kelipatan 7, selain dari 7, selain dari 14, selain dari 21, nanti menggunakannya itu adalah 3,14. Ini ketentuannya untuk menentukan ketika menghitung diameter dengan jarinya. Selanjutnya, R ini adalah pengertian dari jari, dan yang terakhir T itu adalah pengertian dari tinggi. Kita lihat soalnya. Diketahui sebuah tabung di sini memiliki tingginya yaitu 10 cm. Kemudian jari-jarinya yaitu 14 cm. Berarti kalau 14 menggunakannya 22/7, apa menggunakannya 3,14. Kalau 14 kelipatan 7 atau bukan? Kelipatan
7. Kalau kelipatan 7 menggunakannya adalah 22 per 7. Kita lihat jawabannya. Luas permukaannya terlebih dahulu. Ini untuk luas permukaannya rumusnya. Luas permukaannya yaitu adalah 2 dikali diameter dikali jari-jari, kemudian dikalikan jari-jari ditambah tinggi. Kita lihat 2, kemudian dikalikan tadi menggunakannya 22 per 7. Kenapa menggunakan 22 per 7 alasannya? Karena jari-jarinya yaitu 14 atau kelipatan dari 7. Oke, 22 per 7 dikali 14, kemudian dikalikan 14 ditambah 10. Nah, 2 dikali 44 di sini adalah hasil dari 22 per 7 dikali 14. Hasilnya yaitu adalah 44. Kemudian 140 ini dari mana? 140 itu dari maaf ya, bukan tapi 14 di sini. Dan di sini hasilnya adalah 12 itu 320. Kemudian selanjutnya ini volumenya dari diameter dikali jari-jari kuadrat dikali tinggi. 22 per 7 dikali 14, kemudian dikalikan 14 dikalikan 10, hasilnya adalah 6.160. Nah, ini untuk menentukan luas permukaan dan untuk menentukan volume. Ya. Nah, baik, itu pemaparan dari Bapak. Di sini nanti Bapak akan membentuk kelompok untuk menentukan atau untuk lebih memahami dari materi yang nanti Bapak akan sampaikan. Oke, ya cukup.